Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Solehan. Kali ini saya akan bahas tentang bisnis PT Best. Jika kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, tadi baru aja ada yang telepon ya ke nomor HP istri saya. Nah, ini yang telepon calon mitra dari Lombok, kalau nggak salah dari Lombok. Nah, ini kita pengen berbagi bagaimana nih cara saya prospek menggunakan telepon. Oke, langsung saja kita telepon orangnya ya. Tadi karena teleponnya udah mepet, jadi dia telepon itu pas adzan maghrib. Jadi saya putus dulu, Bu, mohon maaf ya, bentar nanti karena ini adzan ya, nanti saya telepon kembali setelah maghrib. Nah, ini udah maghrib. Nah, setelah maghrib, nah kita mau telepon. Oke, ya mudah-mudahan video ini bisa teman-teman contek bagaimana saya prospek via telepon ya. Bu Delsi Lombok. Nah, ini saya telepon melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Delsi, tadi ini ya mepet udah maghrib. Siap. Siap. Iya, nggak apa-apa. Siap. Oh ya. Pengen tahu aja, saya tadi lihat di situ. Makanya saya catat nomornya, saya coba telepon. Oh ya, siap. Nah, ini kan sebenarnya kan tadi Ibu menghubungi nomor WhatsApp, nomor telepon istri saya. Nah, ini kebetulan istri saya lagi biasa Bu, tugas negara. Lagi nyetrika gitu. Jadi saya yang angkat gitu. Oh ya Bu Delsi, tadi dapat nomor istri saya dari mana? Dari itu apa, saya nggak ngerti ya. TikTok ya? Yang TikTok atau ini Facebook? TikTok, terus saya buka terus saya ikuti gitu ya. Terus udah di follow gitu ya? Oh, Facebook. Saya lihat. Ya, bisa ada nomornya, saya saya coba hubungi gitu. Nah, itu Ibu istilahnya punya rasa pengen tahu atau istilahnya punya motivasi pengen menghubungi istri saya, lihat postingan yang mana nih Bu, kalau boleh tahu? Intinya saya sampai semua orang yang kepingin ya. Penasaran dengan video yang mana nih? Nggak penasaran, masih dalam arti lihat video itu kepingin seperti itu, betul-betul berhasil gitu. Oh iya, emang lihat video yang mana nih Bu, kalau boleh tahu, kan banyak nih video. Ada dapat mobil gitu, bisnisnya saya nggak tahu, ada yang dulu asongan tuh bapak itu ternyata dapat sekarang udah jadi milioner gitu-gitu. Oh, jadi istilahnya Ibu melihat video yang pada dapat mobil gitu ya Bu ya. Nah, jadi cobalah rumah lah, inilah pokoknya nggak ada yang utang bisa lunas lah, intinya tuh pengen punya rezeki banyak dah. Siap Bu, siap. Nah, ini sebelumnya salam kenal ya, lupa tadi belum saya perkenalkan diri. Saya Ivan Solehan, asal saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat Bu. Udah disimpan nomor ini istri saya? Ya udah. Kalau asli sih dari 510 ya. Siap. Kalau asli sih saya dari Jawa Tengah Bu, cuman ini lagi merantau aja di Tasikmalaya, lagi istilahnya belajar bisnis langsung sama mentor saya yang udah terbukti gitu, yang ada di video itu kan, yang rumah 3 miliar itu. Nah, saya lagi di sini, lagi belajar di sini. Oh ya, kalau boleh tahu kegiatan saat ini apa Bu Delsi? Ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga aja. Kalau Bapak? Ya, udah pensiun sih. Pensiun sebagai? Dulu pegawai swasta. Dulu kita tinggal di Jakarta, suami saya orang sini, pas pensiun pulang kampung. Berarti sekarang udah pulang kampung ya, udah di kampung sendiri di Lombok gitu ya? Iya. Siap. Nah, berarti nggak kerja ya, nggak ada yang kerja sekarang ya? Kalau anak udah pada besar ya Bu? Anak saya ada yang masih kuliah sih, satu di Depok sana. Depok. Nah, ini kan istilahnya Bapak udah pensiun, terus ibaratnya ya mungkin udah sukses gitu ya. Anak juga udah pada besar gitu ya. Tapi kok masih penasaran juga, pengen tahu tentang bisnis nih gitu. Anaknya masih kuliah. Oh, jadi mah nggak ada penghasilan lagi lah. Di swasta. Jadi istilahnya pengen punya penghasilan tambahan lagi gitu ya. Nah, terus lihat di Facebook ya, siapa tahu bisa jadi penghasilan juga gitu ya. Siap Bu. Jadi gini Bu, intinya kalau yang saya percaya ya Bu, nggak ada yang kebetulan Bu. Ibaratnya daun yang jatuh dari pohon itu udah diatur. Nah, ini Ibu bisa menghubungi kontak istri saya hingga alhamdulillah ini bisa berteleponan dengan saya. Artinya apa? Artinya nggak ada yang kebetulan. Ini semua sudah diatur ya. Siapa tahu ya, mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa-doa Ibu. Ya, bahwasanya Ibu mungkin pengen nambah penghasilan atau mungkin bisa untuk merubah kehidupan Ibu gitu ya. Karena sesuai yang dilihat Ibu di sosial media itu adalah fakta Bu.
Alhamdulillah wasilah bisnis PTBS ini ya, banyak di luaran sana yang tadinya orang punya hutang bisa lunas hutang, yang tadinya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah, itu bisa Bu, bisa punya rumah, bisa punya mobil, itu cash wasilah jalankan bisnis ini. Nah sebelumnya Ibu udah pernah tahu tentang PTBS atau belum Bu? Belum. Belum sama sekali ya, baru lihat di Facebook itu aja berarti ya? Iya, makanya saya, iya, bukan penasaran, pokoknya intinya begitu. Siap. Nggak tahu apa, bisa lihat. Saya pengen saya cari-cari tapi nggak bisa yang sebenarnya PT apa, cuma tahu PT itu tadi. Kalau nggak salah pun. Siapnya, artinya sama Bu, saya pun dulu sebelum sekarang terjun di bisnis ini saya pun sama, awalnya saya lihat di Facebook Bu, gitu. Ada ya teman saya kan berteman di Facebook, tadinya nggak kenal ya. Nah di Facebook itu ternyata beliau ceritanya dulu punya hutang ratusan juta, baru nikah gitu, dan alhamdulillah 6 bulan bisa lunas hutang, bisa kebeli Pajero. Nah dari situ saya terinspirasi. Nah ternyata orang tersebut satu kampung sama saya, istrinya gitu kan. Nah saya temuin orangnya langsung, nah ternyata terbukti nyata, hingga akhirnya ya udah saya ikut juga gitu, karena ya yang ada di pikiran saya pun sama keadaan saya dulu lagi punya hutang juga, baru nikah juga, ya mudah-mudahan kisah saya hampir sama, mudah-mudahan kesuksesannya pun bisa mengikuti gitu. Hingga akhirnya saya nggak pikir panjang Bu, ya udahlah langsung aja ikut gabung bisnis ini. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah karena keputusan saya dulu. Karena keputusan dulu saya nekat ya mau ikut bisnis ini, padahal dulu nggak ada modal, boro-boro modal Bu, utang aja banyak kan istilahnya gitu kan. Nah hingga akhirnya saya putuskan untuk bergabung, saya ikuti arahan beliau, ya alhamdulillah singkat cerita 2 bulan hutang saya lunas, dan 4 bulan kemudian bisa kebeli mobil cash juga seperti beliau. Nah kalau visi misi saya sekarang, prinsip saya, mudah-mudahan saya bisa membantu sebanyak-banyaknya orang agar bisa terbebas dari hutang dan riba juga gitu. Nah jadi langsung saja saya jelaskan ya Bu tentang PTBS ini ya Bu. Halo. Gimana? Ya jadi ini mau langsung saja saya jelaskan tentang PTBS ini ya Bu. Iya. Nah siap. Nah jadi PTBS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk Bu. Nah kantor pusatnya kita ada di Bandung. Nah, jadi kita nih, saya itu menjadi distributor dari PTBS, jadi mitra bisnis PTBS itu. Nah, kenapa sih kok saya mau jadi distributor PTBS itu? Ya tadinya itu saya melihat kesuksesan mentor saya gitu kan. Nah, ternyata di PTBS ini luar biasa Bu, sudah banyak membuktikan gitu, ribuan orang terbantu gitu kan. Nah, ternyata PTBS ini punya program Bu, di mana setiap distributornya itu atau mitra bisnisnya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan minimal 1,67 miliar Bu. Nah, dari mana? Saya potong ya? Siap. Nah, saya potong. Monggo. Itu produknya apa? Oke, ya lupa tadi belum saya jelaskan tentang produknya. Jadi produknya kita di sini lengkap Bu. Ada 5 segmen. Mulai dari produk kesehatan kita ada, semua herbal Bu. Terus produk kecantikan, paket skincare juga ada. Produk untuk pertanian juga ada, dan juga produk untuk perawatan kendaraan. Nah, artinya semua segmen masuk Bu. Nah, kita jadi distributor. Nah, nanti untuk produk-produknya lebih lanjutnya saya kirimkan ya Bu, ini gambar-gambarnya sama keterangannya biar bisa Ibu pelajari gitu ya. Pelajari. Siap. Nah ini saya lanjut. Berarti saya potong lagi. Berarti produk potong bentar. Siap. Berarti produk itu apa sudah ada di NTB gitu? Belum Bu, produknya langsung kita dikirim dari kantor pusat Bandung. Oh gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu apakah produk itu, misalkan saya nih di Lombok gitu ya, dikirim ke tempat saya, kita jualnya atau bagaimana modelnya? Nah betul seperti itu Bu. Nah jadi kan gini, saya ulangi ke tadi ya, karena kan yang bikin saya termotivasi, bikin saya minat menjadi distributor PTBS karena programnya tadi. Jadi punya kesempatan, setiap distributornya punya kesempatan untuk dapat 1,67 miliar kan. Nah saya termotivasi dari itu, akhirnya gabung. Nah, cara gabungnya bagaimana? Cara gabungnya sangat mudah, Bu. Cara gabungnya kita cukup belanja paket produk aja gitu. Nah, satu paket produknya itu senilai 2.100.000, Bu. 100.000 untuk pendaftaran, yang 2 juta untuk pembelanjaan produk. Nah, nanti kita akan dapat 12 box produk, Bu. Satu boxnya itu kalau misalkan kita jual, harga pasarnya 250.000. Nah, artinya kalau misalkan kita dapat 12 box, artinya 250.000 dikali 12. Berarti berapa, Bu? 3 juta ya? Iya. Nah 3 juta. Nah artinya kita mengeluarkan modal nih 2.100.000 buat belanja produk, dapat produk senilai 3 juta. Kira-kira menurut Ibu untung atau rugi Bu? Ya untung lah. Untung ya. Nah untung artinya kita baru belanja aja udah untung.
selain keuntungan produk, kita juga sudah memiliki hak usaha, Bu, yang potensinya kita bisa dapat 1,67 miliar. Dan 1,67 miliar itu bisa kita dapatkan secara bertahap, Bu. Mulai dari motor senilai 20 juta, terus mobil 150 juta, mobil 500 juta atau Pajero, dan juga rumah senilai 1 miliar. Nah, itu bisa kita dapatkan secara bertahap dengan cara apa? Dengan cara kita mengumpulkan poin dari setiap penjualan kita. Nah, kita kan distributor, Bu. Kalau misalkan nih, ibu pengen gabung juga menjadi distributor seperti saya. Nah, kan cukup belanja produk aja. Nah, kenapa sih harus belanja? Kadang kan banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kan istilahnya kita mau jualan. Kalau kita jualan, kita nggak punya produknya, bingung juga kan? Nggak ada fisiknya gitu kan, Bu ya? Nah, itu. Artinya produk yang kita terima itu bisa buat sampel atau buat contoh. Nah, tugas ibu setelah bergabung nanti, ya, saya kasih form pendaftaran, ibu tinggal diisi mulai dari data nama, nomor HP, alamat email, dan nomor rekening diisi. Nah, setelah itu tinggal pilih untuk produknya mau ambil apa aja, 12 box kalau misalkan satu paket. Nah, setelah selesai itu saya proses produknya, saya kirimkan ke ibu. Setelah ibu mendapatkan produk, silakan ibu pakai dulu. Ibu rasakan manfaatnya dulu. Nah, ketika ibu sudah merasakan manfaatnya, ceritakan ke teman-teman, ke saudara, ke semua teman ibu, kawan ibu. Nah, nanti ketika teman-teman ibu nih sudah penasaran atau pengen tahu tentang produk ini, ya itu tinggal kenalkan saja ke saya. Jadi tugas ibu jangan terlalu banyak untuk menjelaskan dulu, Bu. Jadi cukup pakai produknya, biar apa? Biar merasakan manfaatnya. Ketika kita sudah merasakan manfaatnya, kira-kira enak nggak kalau misalkan pengen menawarkan ke orang lain? Pasti lebih pede ya kan? Karena kita udah merasakan manfaatnya. Nah, cukup kenalkan ke teman kita, ke saudara kita. Nah, contoh seperti ini, Bu. Langsung aja saya kasih tip, ada dua, Bu, cara kita menawarkan peluang usaha ini dan juga mengenalkan produk ini. Yang pertama kalau misalkan kita ingin menawarkan produk, kita gali dulu, Bu. Ibu mau mengenalkan ke teman kita nih. Nah, kita bangun komunikasi dulu, ya, tanyakan kebutuhan dia. Kira-kira dia butuh produk dari kita atau butuh peluang usaha. Kalau rata-rata orang yang bergabung menjadi mitra bisnis PTBS adalah membutuhkan peluang usaha karena pengen dapat penghasilan juga gitu, pengen dapat bonus juga gitu kan. Kalau misalkan nanti nih ternyata temen ibu pengen juga nih dapat penghasilan juga seperti ibu gitu ya, ibu tanpa perlu menjelaskan tentang PTBS, ibu cukup kenalkan ke saya, nanti biar saya yang bantu menjelaskan ya, ibu cukup menyimak, mendengarkan. Nah, nanti tahu-tahu ketika temen ibu belanja produk ke ibu, ketika temen ibu nanti pengen daftar jadi distributor juga ke ibu yang dapat bonus. Kira-kira enak atau enggak, bukan dengan sistem kerja seperti itu? Iya, kayak LMM apa? Iya. LML. MLM. Iya. Iya. Oh, ibu pernah berbisnis gitu MLM gitu? Enggak pernah. Cuma kan modelnya karena saya punya teman CNI ada begitu. Gitu. Nah, kalau saya sendiri malah kurang paham dengan MLM, Bu. Yang saya tahu saya menjadi mitra bisnis PTBS yang saya lakukan gitu, Bu. Kayak saya punya, cuma saya nggak pernah. Cuma saya punya teman aja kayak apa? Yang pelangsing itu apa namanya? Yang Herbalife gitu-gitu. Oh, kurang tahu juga saya, Bu. Karena yang saya tahu PTBS gitu. Jadi yang saya lakukan ya karena saya jadi distributor, tugas saya mengenalkan produk dan juga menjual produk, ya udah itu aja. Dari situ kita dapat keuntungan, dapat bonus gitu, Bu. Iya, ngerti. Saya sih udah tahu, udah paham deh, modelnya udah tahu ininya. Cuma kalau yang pertanian itu apa aja yang jual pertanian? Nah, untuk pertanian kita ada hampir semua produk buat pertanian ada, Bu. Mulai untuk kesuburan tanah ada, untuk hama juga ada, untuk apa ini istilahnya yang buat pertumbuhan tanamannya juga ada gitu, Bu. Nah gini, saya ngomong terus terang ya. Siap. Saya di Lombok, saya juga ada rumah di Lombok. Dulu saya Jakarta, karena suami saya NTB pensiun pindah. Tadi saya ada rumah di Lombok, cuma sekarang saya tinggalnya di Sumbawa. Sumbawa itu jadi karena asli orang Sumbawa, suami adalah lahan istilahnya gitu ya. Adalah lahan. Nah, makanya kita jualan kan juga lihat pasar ya. Siap, betul Bu, betul. Nah, kalau saya gini, Bu, siap, mohon maaf saya potong. Kalau saya gini, Bu, biasanya ya kalau menawarkan usaha atau bisnis ini ya memang saya tanya dulu, kira-kira untuk ibu pengen jualan di apa nih gitu. Kalau enggak, kadang kan ada yang pokoknya pengen ikut bisnis aja gitu, ya udah. Ya, nanti produknya saya milihin gitu. Nah, ini karena ibu di sana merasa kayaknya segmennya bagus untuk pertanian. Nah, itu saya malah seneng, Bu. Jadi lebih terarah sasarannya gitu. Saya sendiri pun juga maksud ada lahan namanya
sedikit lah ada warisan ya. Siap. Jadi saya nanam padi, ntar musim itu nanam jagung gitu. Nah, kalau saya di sini jual kosmetik misalkan nih, kalau menurut saya kayaknya kurang ya. Kenapa? Daya beli orang. Siap, boleh. Nah, jadi kayaknya mungkin kalau emang ini pertanian, ya kan, kayak misalnya orang pakai pupuk NPK, urea kan gitu, kayak jagung nih, ada mau menanam jagung nih kan kita harus semprot rumput dulu, supaya rumputnya mati, gampang matinya. Nah, kalau memang makanya saya tanya produknya apa aja pertanian itu. Kalau memang ada misalnya untuk rumput nih, di situ di base itu ada, terus saya coba, saya pakai rumputnya mempan. Siap. Nah, itu kan orang lihat, pasti nanya, beli apa mereknya, mau dong, pasti gitu. Terus untuk pupuk jagung misalkan, untuk jagungnya besar, untuk ini pakainya apa gitu. Itu harus saya coba dulu, saya buktikan. Siap, betul Bu, karena memang kerjanya gitu. Kalau sudah terbukti, gampang jualnya. Satu sumbawa ini bisa beli. Betul, siap Bu. Nah, itu. Apalagi kan makanya siap. Terus lanjut, monggo. Makanya saya tanya sama siapa tadi namanya, saya lupa. Mas Ivan Bu, Ivan. Masih ya, sama saya manggil Ivan soalnya umurnya udah mau 60 nih. Wah, siap Bu, siap. Saya panggil Ivan, jadi kalau sekarang sama Ivan biasanya yang ikut ini, yang ada yang ambil pertanian, terus udah pernah dicoba belum sama dia? Nah, berhasil nggak? Nah, alhamdulillah kalau untuk segmen pertanian memang sekarang produk paling luas, paling ini Bu, paling laku Bu. Karena tim saya yang di Lampung rata-rata petani semua Bu. Ada yang untuk sawit. Nah, paling kenceng sawit. Kemarin aja ini terakhir baru belanja 20 juta Bu. 10 paket Bu. Karena udah merasakan rasanya gitu. Udah merasakan manfaatnya gitu. Itu apa aja di base yang dijual? Nah, untuk pertanian atau semua segmen? Ya, untuk pertanian. Untuk pertanian enggak, kan tadi saya bilang, saya harus lihat pasar. Siap. Nah, untuk pertanian kan? Ada yang buat, nah di sana pertaniannya apa Bu? Jadi biar lebih tepat sasaran. Padi jagung. Nah, kalau misalkan untuk padi jagung, kita bisa menggunakan eco farming Bu. Eco farming itu untuk meningkatkan unsur hara tanah, untuk kesuburan tanah. Dan juga kalau misalkan untuk memaksimalkan lagi, kita bisa ditambah dengan fotosintesa. Kita ada juga fotosintesa itu buat pertumbuhan tanamannya juga, untuk panen juga, untuk meningkatkan hasil panen juga bisa. Iya, nah, jadi ini, udah deh produk. Kan saya di sini saya udah bilang rata-rata petani. Siap. Intinya kita kalau nanam jagung yang kita harapkan itu hasil. Betul Bu. Ya kan? Yang kita harapkan hasil. Pasti orang yang bertanya, jagungnya sekian hektar hasil segini pakai apa? Pasti orang yang bertanya seperti itu. Nah, itu harus saya buktikan dulu. Siap, betul. Memang harus Bu, harus pakai dulu, karena tim saya yang di Lampung juga awalnya pakai sendiri Bu. Pakai sendiri dan ya alhamdulillah malah kebanyakan dipakai sendiri gitu. Yang tadinya kita beli pupuk keluar ya, kita cumannya sesekali dapat diskon, dapat kaos gitu ya. Alhamdulillah kemarin ada yang bisa dapat bonus motor juga Bu dari PT BES. Karena kan nggak terasa tuh yang tadinya pengeluaran sekarang jadi penghasilan buat kita gitu, jadi tabungan gitu. Iya. Jadi itu harus saya buktikan dulu. Jadi Mbak Ivan minta dikirim itunya deh. Misalnya namanya ini, kegunaannya ini. Karena kan gini, saya kan nanam jagung itu pertama saya olah itu, saya juga belajar. Namanya dulu saya tinggal di Jakarta dulu. Saya di Jakarta tuh dari kelas 2 SD sampai umur 50-an. Jakartanya di mana Bu? Terakhir saya tinggal di Pondok Kelapa, Kalimalang. Oh, Kalimalang, siap. Saya juga dulu pernah, kalau saya di Bekasi dulu Bu. Saya di Bilimun, tahu Bilimun nggak? Pernah. Kalau ini ya daerah Pondok Gede ya, bukan? Dulu Pondok Gede, pasar Pondok Gede. Saya pernah tinggal 13 tahun. Masya Allah, lama ya. Iya, anak-anak kan akhirnya Jakarta semua. Siap. SD SMP yang kecil di Jakarta, SD SMA-nya di Lombok, SMA 1 Mataram, kuliahnya di UI di Depok yang musuh. Siap. Nah, nanti bisa dikenalkan juga anak-anaknya ke saya, boleh Bu? Nanti biar sama-sama belajar bisnis juga, nggak masalah Bu. Tadi saya bilang sama Ivan, saya harus membuktikan dulu. Siap, boleh. Ke orang. Kalau untuk kosmetik saya nggak usah diarah-arah situ. Siap, boleh. Masalah gitu percuma, orang di sini kita pakai itu, orang petani, mudah-mudahan mikir begituan. Betul. Nah, kemarin juga ada kawan saya yang baru saja mengantarkan ini mitranya yang ke Lombok juga. Cuman saya kurang tahu Lomboknya mana itu ya. Ya sama, petani juga di sana gitu kan. Nah, alhamdulillah berkembang juga. Alhamdulillah udah ada hasil, dan kemarin baru ke sini tuh baru ambil ribet mobil dan dianterin teman saya ke sana. Cuman saya kurang tahu alamatnya di mana. Insya Allah nanti saya ini kalau misalkan.
Nah makanya saya bilang, Ivan, tolong kirim ke saya ini pertanian aja. Siap, boleh. Nanti saya coba. Boleh. Saya juga belajar juga ya nanam jagung itu. Siap. Pokoknya di Sumbawa ini sekarang orangnya kalau musim kan nanamnya begitu, Ivan, di sini. Musim hujan. Musim hujan ada yang sawah, ada yang lahan di sini bukit-bukit itu tanamin jagung. Nah, insya Allah, alhamdulillah kemarin saya nanam sih. Kalau kendalanya di sana biasanya apa, Bu? Kalau untuk ini jagung dan lain sebagainya? Apa? Pupuk gimana? Pupuk gimana di sana? Pupuk mudah atau susah? Siap. MPK urea, tapi yang subsidi. Tapi masih mudah, Bu. Di daerah Lampung sekarang sulit katanya, Bu. Agak ribet juga, harus daftar pakai kartu. Sulit gitu. memang ya, agak ribet memang. Pokoknya permainan. Siap. Jadi orang taunya itu aja. Yang saya maksudkan gini, saya kan pertama nanam kan kita kelola tanah dulu kan. Olah tanah dulu. Nah, saya kan bukan orang yang peneliti tanah ini pH sekian bukan. Betul. Ya kan? Cuma kan kita berharap misalkan tanah itu kita kasih ini bisa subur gitu misalkan. Iya, tapi kan tanah itu nggak bisa saya teliti, intinya tanah dah. Siap. Gitu. Bisa kasih ini, jadi kita subur, jagung nanti bisa subur, gitu. Terus obat rumputnya apa? Supaya rumputnya sekali kita semprot langsung mati, gitu. Siap. Ada obat rumput nggak situ? Ada juga, Bu. Nah, jadi nanti saya kirimkan ini ya, gambar sama foto sama penjelasannya biar Ibu bisa dipahami dulu. Yang pertanian aja dulu, siapa tahu saya coba dulu untuk kebutuhan saya sendiri. Siap. Oke. Ya udah. Setelah ini langsung aja saya kirim ya. Karena ini juga saya mau telepon yang lain juga biar bisa langsung Ibu bisa mempelajari produk-produknya sambil saya bisa telepon yang lain juga gitu. Oke, siap. Nanti kalau apa-apa saya tanya Ivan lagi ya. Oke, siap, Bu. Nggak usah sungkan, nanti ini tanya aja. Iya, oke dah. Saya tunggu ya. Siap, Bu. Dari sini langsung saya kirim. Yo, assalamualaikum. Oke, baik ya teman-teman, itu tadi ternyata calon mitranya penasaran banget sama produk. Nah, lebih ke eco farming teman-teman ya. Nah, ini karena biasa ya ibu-ibu ya, ibu-ibu itu biasa. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu dia lebih banyak pengen didengarkan gitu, lebih banyak pengen didengarkan ya, kita ikutin aja gitu. Yang penting kan udah kena sasaran, artinya beliau membutuhkan produk gitu ya. Udah langsung saja kita ikuti gitu. Oke, nah mudah-mudahan ini nanti bisa langsung belanja ya, minimal 3 paket atau 7 paket. Nah, begitu cara prospek saya. Silahkan, mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman ingin dicoba, boleh dicoba. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita ingin mengenalkan tentang peluang bisnis PTBS atau misalkan kita ingin prospek ya, nah kita pertama jangan lupa perkenalan dulu. Setelah perkenalan bangun komunikasi ya, tanya kegiatan dia seperti apa, dan juga setelah itu baru kita kasih penjelasan tentang PTBS. Nah, tadi saya jelaskan tentang peluangnya, beliau minat juga, tapi beliau nggak mau pusing gitu ya, nggak mau lebih banyak penjelasan dari saya. Beliau inginnya langsung pengen mempelajari tentang produk. Ya udah, kita ikutin aja dulu ya. Nah, intinya seperti itu, karena dia pengen butuh produk, kita jelaskan tentang produk. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Salam PTBS, go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.